Di balik lampu sorot dan gemerlap politik, ada kisah yang jarang disorot media. Sosok yang berada di persimpangan antara bisnis dan kekuasaan. Ia adalah Gibran Rakabuming Raka, anak presiden yang memilih wajan, bukan podium. Lahir di Surakarta 1 Oktober 1987 dari pasangan Joko Widodo dan Iriana, Gibran bukan sekadar pewaris nama besar. Nama besar bisa jadi pintu, tapi ia memilih membuktikan lewat langkah nyata. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan bisnisnya dari dapur ke panggung politik, melihat strategi tersembunyi di balik markobar, menelusuri kontroversi yang menghampiri, serta meresapi filosofi yang membentuk karakternya. Ini bukan sekadar kisah populer di balik pejabat muda. Ini refleksi tentang pilihan, legitimasi, dan kekuasaan yang dibangun dari akar rakyat. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya di Surakarta, Gibran melanjutkan pendidikan ke Singapura di Orchid Park Secondary School dan kemudian ke jenjang perguruan tinggi di Management Development Institute of Singapore. Pada masa muda itulah, ia mulai merasakan bahwa nama besar tak cukup untuk membuka semua pintu. Ia merintis usaha catering, Cili Pari, sebagai langkah membangun diri secara mandiri, jauh dari bayang-bayang status keluarga. Tapi tantangan segera muncul, kritik bahwa usaha itu hanya usaha anak presiden, bahwa ia dibantu jaringan orang tua. Gibran tak diam, ia menggubah strategi. Ia merancang konsep martabak modern, markobar, martabak Kota Barat, dengan inovasi topping ala pizza, desain outlet kekinian, dan brand yang menyasar kalangan milenial. Meski banyak yang mengejek ide tersebut sebagai martabak murah, Gibran mengubah persepsi lewat konsistensi kualitas, promosi digital, dan lokasi strategis. Tak hanya berjualan martabak, ia memperluas bisnis ke minuman manis, gula, sebagai pendukung brand lifestyle. Startup kuliner ini menjadi lahan penting belajar agar bisnis skala besar bisa tumbuh dari pijakan kecil. Ketika markobar mulai tumbuh, publik mulai bertanya, apakah kesuksesan itu instan atau terencana? Beberapa kritik menyebut bahwa modal nama besar dan jaringan politik memudahkan jalan Gibran. Tapi Gibran menghadapi semua itu bukan dengan protes, melainkan dengan kerja nyata. Ia menyamaratakan bahwa ia adalah bagian dari jaringan UMKM, memberi peluang waralaba bagi petani, pekerja lokal, dan yang ingin usaha mandiri. Kritik lain muncul terkait politik dinasti, bahwa memiliki jabatan di luar lingkaran elit adalah turunan. Fakta, Mahkamah Konstitusi membolehkan calon berusia di bawah standar langsung ikut pencalonan karena ia pernah menduduki jabatan kepala daerah, Wali Kota Surakarta. Ini memicu perdebatan, apakah aturan dirancang untuk kepentingan tertentu? Gibran merespon kritik dengan memberi ruang dialog publik lewat kanal media sosial, pertemuan warga, dan transparansi administrasi. Dengan cara itu, ia ingin membangun legitimasi bahwa ia turun dari atas dengan pendekatan yang berasal dari akar. Markobar bukan sekadar bisnis kuliner, tetapi juga sarana networking. Setiap outlet bisa menjadi pusat komunitas lokal, tempat ngopi, berdiskusi, dan pertukaran ide. Dari sanalah Gibran membangun jaringan sosial yang organik, UMKM partner, relawan kampanye, pemuda kreatif, dan influencer lokal. Jaringan ini berfungsi sebagai basis pasar ekonomi dan sosial yang tidak bisa dibeli dengan anggaran politik. Ia menggabungkan basis pasar dengan basis pemilih. Dalam filosofi Gibran, kekuasaan sejati bukan dicapai lewat kursi tinggi di gedung pemerintahan, melainkan lewat pengaruh nyata di antara masyarakat melalui brand, pelayanan, dan kehadiran. Markobar menjadi sekolah politik tak resmi, menghadapi komplain pelanggan, memperbaiki layanan, merespons kebutuhan warga. Semua itu menjadi pelajaran langsung soal kepemimpinan publik. Pada tahun 2020, Gibran resmi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta lewat PDIP. Meskipun usianya relatif muda, dukungan masyarakat dan jaringan grassroots membawanya unggul. Bersama wakilnya, Teguh Prakosa, ia memenangkan Pilkotop dengan perolehan suara 86,5%. Ia dilantik pada 26 Februari 2021 sebagai Wali Kota Surakarta. Langkah berikutnya, Pilpres 2024. Gibran bergabung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Mereka meraih 96.214.691 suara atau setara 58,59% suara sah nasional dan memenangkan pemilu. Transisi ini bukan melupakan waralaba Markobar, namun mengintegrasikannya ke visi besar bangsa. Ia membawa keahlian bisnis ke pemerintahan, penggunaan data, smart city, transformasi UMKM, dan digitalisasi pelayanan kota. Dengan posisi tinggi, muncul ekspektasi. Dan dengan ekspektasi, muncul kritik. Di antaranya tuduhan nepotisme dan manipulasi aturan agar bisa mencalonkan diri, bahwa Markobar hanyalah jembatan ke kursi politik. Ada pertanyaan besar, apakah pengalaman berbisnis cukup untuk memimpin daerah atau bangsa? Tapi di banyak kesempatan publik, Gibran memilih diam dan merespons lewat kerja nyata, pembangunan kota, transformasi digital, dan program ekonomi rakyat. Ketenangan inilah yang menjadi senjata tak terlihat, kekuatan untuk berdiri kuat di tengah kegaduhan. Sisi yang tak banyak diketahui, Gibran menekankan integritas, konsistensi, dan akumulasi kepercayaan sebagai pondasi kekuasaannya. Ia percaya kesuksesan besar lahir dari rutinitas kecil dan kerja yang tak dipublikasikan. Dalam satu konferensi publik, ia menyebut bahwa sebagai pemimpin, ia tak akan menjual mimpi kosong, melainkan berkomitmen pada tugas sehari-hari. Dalam dunia yang menghargai riuh, Gibran memilih tenang. Dalam dunia yang menghargai tampilan, ia ingin dihargai oleh konten nyata. Dalam dunia yang menghargai janji, ia ingin dinilai oleh perbuatan. Di era yang mana show lebih mudah daripada substansi, Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai pertaruhan baru. Anak presiden? Ya, tapi bukan hanya itu. Ia ingin membuktikan bahwa langkah kecil di jalan usaha bisa menjadi pondasi kekuasaan besar. Apa menurut Anda strategi Gibran akan menjadi model baru kepemimpinan di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke Rahasia di Balik Fakta agar kita bisa terus bongkar sisi tak terduga dari tokoh-tokoh negeri ini.